Cerita diawali dengan memperlihatkan kesibukan di sebuah kantor 911 yang sedang menerima berbagai macam panggilan darurat, dan kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Jordan, operator paling kompeten yang ada di sana. You gotta ask your DO for another call, okay? Because you know this line is for emergencies only. Dia adalah Paul, sang kekasih Jordan yang baru balik dari kantin. Jordan tiba-tiba mendapatkan panggilan darurat dari seorang wanita yang sedang bersembunyi dari seorang pria tak dikenal yang masuk ke rumahnya. Jordan pun memberikan instruksi supaya si wanita bersembunyi di kamarnya dan membuka pintu jendelanya agar si pria misterius itu menyangka bahwa dirinya telah kabur melalui jendela. Akhirnya si pria pun beranjak pergi keluar untuk kembali mengejar si wanita, tetapi tiba-tiba Jordan yang panik kembali mengelabui si pelaku dengan mengatakan bahwa tempat tersebut sudah dikepung oleh polisi. Namun si pelaku yang terlanjur kesal pun langsung membunuh si wanita saat itu juga. Hal itu membuat Jordan sangat stres dan memberitahu kepada atasannya bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. I normally am, and I don't know it. I just wasn't. Merasa bersalah atas kejadian itu, Jordan kerap kali bermimpi tentang kematian si wanita itu. Keesokan harinya di tempat kerja, dia merasa dihakimi oleh semua orang. Terlebih lagi juga dikagetkan dengan seorang penelpon yang berteriak histeris karena adanya kelelawar di rumahnya. 911, where's your Beberapa saat kemudian muncul sebuah berita yang memperlihatkan bahwa mayat si wanita telah ditemukan di sebuah lokasi tertentu dalam keadaan terkubur dengan kondisi tanpa kulit kepala. Melihat hal itu membuat Jordan semakin stres sehingga Paul menghampiri Jordan agar membuatnya kembali bersemangat. I'll be here when you need me. You know that, right? 6 bulan kemudian terlihat Jordan yang masih belum move on dari kesalahannya 6 bulan yang lalu mulai meminum obat penenang dan beralih pekerjaan menjadi seorang trainer. The jumpers, the home invasions, the triple homicides, the gangbang. You've all seen the quiet room. That's where we go to decompress after a bad call. Scene berpindah memperlihatkan seorang gadis remaja bernama Casey dan temannya yang sedang asik ngobrol di sebuah resto di mall. Tak lama kemudian si teman pulang karena ada urusan mendadak sampai melupakan ponsel miliknya, sehingga Casey yang akan mengembalikan ponsel tersebut beranjak pergi dari sana, tetapi tiba-tiba Okay, love you too. Bye. ya muncullah seorang pria yang entah siapa itu, dan inilah yang terjadi. Di sisi lain, Jordan terlihat sedang menjelaskan bahwa sebagai seorang polis operator, mereka harus bisa mengambil keputusan secepat dan seefektif mungkin agar korban yang berada di luar sana bisa tetap aman dan terkendali. And over here, she can dispatch the police to the scene at any time, okay? Sementara itu, Casey terlihat sudah berada dalam bagasi mobil sampai terdengar bunyi ponsel temannya di dalam sakunya, sehingga Casey yang terdesak pun langsung menghubungi 911 saat itu juga. Yang secara kebetulan adalah orang yang mengangkat telepon tersebut adalah salah satu anggota yang masih baru. Merasa situasinya semakin darurat, Jordan pun langsung mengambil alih dan mulai menenangkan Casey dan memintanya untuk menjelaskan kriteria orang yang menculiknya. Okay, Casey, can you describe the man who grabbed you? Was he black, white, Asian, Hispanic? White, okay. Sunglasses. Setelah cukup mendapatkan informasi, Jordan pun langsung menghubungi Paul untuk segera mencari mobil yang menculik Casey. Namun mereka kesulitan melacak Casey karena dia menggunakan telepon tanpa chip yang tidak memiliki GPS. Direction unknown. Jordan yang mendapat ide brilian meminta Casey untuk melepaskan lampu belakang mobil dan memintanya untuk melambai-lambaikan tangannya.
Okay, honey, here's what I need you to do, okay? I need you to stick your arm out and wave it, wave it, wave it. Got PR waving her arm out of a trunk of a car. Let's see if we can get a call on it. Dan beberapa saat kemudian ada panggilan baru yang menghubungi 911 dan ternyata itu adalah orang yang melihat Casey yang sedang melambaikan tangannya. Hey, ma'am, what road are you on? The 170 heading north. Can you tell me the license plate number on that car? Can you do that? It's 7CFIO6X. Stolen vehicle? No. Registration's for this white Ford Explorer, so he switched plates. Belegugnya adalah dia malah menyusul mobil penculik itu dan membuat si penculik curiga dan membuat si penculik pergi melalui arah yang berbeda sehingga polisi kembali kehilangan jejaknya. He's getting off. What exit? Fernando Boulevard. Northbound. It's about face. Hold on. Be advised, using stolen plate. India 06. Kemudian Jordan meminta Casey untuk membuat jejak supaya mempermudah pelacakannya. Casey mendapati beberapa ember cat yang ada di bagasi itu dan langsung menumpahkan cat melalui lubang lampu saat itu juga. Sialnya lagi adalah ada seorang pria yang memberitahu si penculik tentang tumpahan cat di belakang mobilnya, tetapi setelah melihat gelagatnya mencurigakan, tanpa pikir panjang pria tersebut pun mulai mengikuti mobil si penculik itu. Penculik itu kemudian berhenti dan memarahi Casey karena rambutnya dipenuhi cat. Untuk membuatnya Casey tenang, si penculik memberinya obat tidur agar Casey tidak lagi berontak. Namun tiba-tiba pria tadi datang guna memastikan apa yang telah terjadi saat ini, dan ketika si pria tadi akan menelpon 911, tiba-tiba 911. pada akhirnya si penculik membawa mobil pria itu dan menyimpan mayatnya di bagasi bersama Casey. Paul dan anggotanya yang baru sampai di TKP lagi dan lagi terlambat karena si penculik sudah tidak berada di sana dan hanya menyisakan mobilnya saja. Get an SID unit here now. Merasa tidak ada harapan lagi, Casey meminta Jordan untuk mengirimkan pesan kepada ibunya bahwa dirinya sangat menyayangi ibunya. I love you. Casey, I promise you're gonna see your mother again. Please don't ever forget me. Di sisi lain terlihat si pelaku pergi ke pom karena kehabisan bensin dan alangkah terkejutnya saat dia melihat berita bahwa ada seorang wanita yang hilang bernama Casey Wilson. Sontak hal itu membuatnya panik. Dalam situasi lengah tersebut, Casey mencoba kabur melalui kursi belakang, namun aksinya harus gagal karena si penculik mengetahui hal tersebut dan Shit! Please help me. Open the door now! Please help me. Stay back! ya, si abah pun dibakar hidup-hidup sehingga si penculik langsung beranjak dari tempatnya saat itu juga. Beberapa saat kemudian setelah kelompok Paul menyelidiki sidik jari si pelaku, akhirnya terungkap bahwa si pelaku bernama Michael. Setelah mereka tahu identitas dan alamat rumahnya, mereka langsung pergi ke rumah keluarga Michael dan meminta keterangan dari istrinya. Police, don't move! Is Michael Foster in this house? Talk to me! Yes, I am his wife. Where's your husband, ma'am? And listen to me, okay? We need your help and it's very urgent. Check it out. Scene berpindah memperlihatkan Michael sudah sampai di tempat tujuan dan ketika Casey akan dibawa ke sebuah tempat, Michael tak sengaja melihat ponsel milik Casey yang terhubung ke panggilan 911.
Jordan yang meminta Michael untuk menghentikan aksinya juga memberitahu para polisi sudah berada di rumah bersama keluarganya, namun Michael malah mengabaikannya dan tidak sama sekali peduli dan langsung menghancurkan ponselnya saat itu juga. It's already done. It's already done. Di sisi lain, Paul menemukan beberapa petunjuk dan berasumsi bahwa Michael bisa jadi bersembunyi di tempat dia dibesarkan. Jordan yang disuruh pulang oleh atasan karena kasusnya tidak membuahkan hasil, tetapi Jordan yang memiliki empati, semangat, dan tekad pun memilih untuk melanjutkan mencari Casey dengan berbekal sedikit informasi yang dimilikinya. She's no longer your responsibility, so I want you to go home, and I want you to take care of yourself. Scene berpindah saat Michael akan mengeksekusi Casey tanpa diduga. Ia berhasil meloloskan diri, namun karena panik, dia pun berhasil ditangkap kembali oleh si Michael. Singkat cerita, Jordan sudah berada di rumah tempat Michael dibesarkan. Di sana, dia menemukan foto masa kecil Michael yang bahagia bersama kakak perempuannya. Namun kebahagiaan mereka sirna begitu saja ketika sang kakak dinyatakan meninggoy karena mengidap sebuah penyakit yang membuatnya dia kehilangan seluruh rambutnya alias kanker. Karena Jordan tidak menemukan apapun di rumah itu, dia memutuskan keluar dan menginjak ponsel milik Casey yang sudah tidak berfungsi lagi. Setelah menelusuri lebih detail, Jordan akhirnya menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang dimana di sanalah Michael bersembunyi. Saat Jordan masuk ke salah satu ruangan, betapa terkejutnya dia saat melihat beberapa rambut wanita yang merupakan korban Michael, hingga akhirnya terkuaklah fakta bahwa pemicu Michael menculik para wanita itu adalah karena disebabkan oleh kematian sang kakak, di mana rambut para korban dikuliti untuk diletakkan pada sebuah boneka manekin, sehingga Michael seolah memiliki kembali kakaknya. Sementara itu, Casey yang berada di ruangan lain pun tengah akan dikuliti kepalanya, tetapi tiba-tiba dengan cepat Jordan segera melepas ikatannya dan Jordan yang hendak menghubungi 911 pun langsung dilarang Casey untuk tidak menghubunginya. Mereka memutuskan untuk mengikat Michael dengan rantai agar dirinya meninggoy dengan sendirinya. Medoksia. Right! Hey, where do you think you're going, you bitch? It's already done. What? Tamat ending yang sangat memuaskan. Dilihat keseluruhan filmnya, lumayanlah agak menegangkan, tapi nggak setegang Johnny, anjay. Intinya, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sering-sering main ke mall, nanti diculik. Saya Ge pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.